Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai proses desain pondasi tiang. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu aspek geoteknis dan batas keadaan desain. Next. Jadi metode analisis statistik itu merupakan bagian integral dari proses desain. Metode analisis statis diperlukan untuk menentukan jenis tiang yang paling hemat biaya dan untuk memperkirakan jumlah tiang dan panjang tiang yang diperlukan untuk desain elemen bangunan bawah. Perancangan fondasi harus memiliki pengetahuan tentang bahan desain dan kriteria kinerja proyek untuk melakukan analisis statis yang sesuai. Metode analisis statik dapat dikategorikan sebagai metode analisis yang menggunakan sifat kekuatan dan kompresibilitas geomaterial untuk menentukan resistensi dan deformasi geoteknikal nominal. Selanjutnya itu ada metode analisis statis dalam keadaan desain batas. Jadi, metode analisis statis dalam desain keadaan batas itu terbagi menjadi 4 tipe umum. Yang pertama itu resistansi nominal dalam kompresi aksial tiang atau kelompok tiang. Yang kedua itu tahanan nominal dalam tegangan aksial dari kelompok tiang pancang. Yang keempat itu tahanan lateral nominal dan deformasi lateral tiang atau kelompok tiang. Dan yang keempat itu penyelesaian kelompok tiang. Selanjutnya itu ada peristiwa selama dan setelah pile driving. Jadi tanah dan beberapa batuan yang lebih lemah di mana fondasi tiang dipasang hampir selalu terganggu. Gangguan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya itu jenis dan kepadatan tanah dan batuan, yang kedua jenis tiang, dan yang ketiga metode pemilihan tiang. Untuk tiang panjang, gangguan besar dan pembentukan ulang tidak dapat dihindari di tanah dan batuan yang lebih lemah, di mana tegangan in situ dan struktur batuan berubah selama pemasangan tiang. Dalam jangka panjang, gerusan, penurunan, fluktuasi tekanan pori, seismik, dan kejadian ekstrim lainnya dapat terjadi. Selanjutnya itu ada tanah kohesi. Ketahanan tanah yang didorong ke dalam tanah kohesi terutama terganggu pada kepadatan relatif tanah. Selama pemancangan, kerapatan relatif tanah tanpa kohesi padat hingga sedang meningkat di dekat tiang karena getaran dan perpindahan lateral tanah. Tiang pancang dengan karakteristik perpindahan besar seperti tipe ujung tertutup dan tiang pancang beton tercetak meningkatkan densitas relatif bahan tanpa kohesi lebih dari tipe ujung terbuka atau tiang bajaha dengan perpindahan rendah. Pada tanah kohesi, kerapatan relatif sebenarnya dapat berkurang karena tanah padat akan melebar selama geser dan perpindahan. Akibatnya, tekanan pori negatif untuk sementara meningkatkan kekuatan geser tanah dan oleh karena itu, ketahanan tiang dengan mengubah dan komponen kekuatan geser untuk ketahanan tekanan pori negatif menghilang, kekuatan geser dan tahanan tiang menurun. Proses pemancangan tiang juga dapat menghasilkan tekanan pori positif yang tinggi pada lanau tak berkohesi jenuh dan pasir halus dengan kepadatan sedang hingga longgar. Tekanan pori positif untuk sementara mengurangi kekuatan geser tanah dan ketahanan tanah tiang. Next. Nah, di sini ada gambar pemadatan tanah tanpa kohesi selama pemancangan tiang. Peningkatan tegangan yang dapat terjadi di dekat poros tiang atau di bawah kaki tiang selama proses pemancangan dapat hilang dengan relaksasi pada pasir padat dan kerikil karena tekanan pori negatif yang dihasilkan selama pemancangan hilang. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Next.
Selanjutnya di sini ada tanah kohesif. Ketika tiang panjang didorong ke dalam bahan kohesif jenuh, tanah di dekat tiang akan terganggu dan terkompresi secara radial. Untuk lempung lunak atau terkonsolidasi normal, zona gangguan umumnya berada dalam satu diameter tiang di sekitar tiang. Untuk tiang yang didorong ke dalam lempung kaku yang jenuh, ada juga perubahan signifikan pada struktur tanah sekunder. Dengan pembentukan kembali dan hilangnya efek riwayat tegangan sebelumnya di sekitar tiang. Gangguan dan kompresi radial menghasilkan tekanan pori yang tinggi, tekanan pori positif yang berlebih, yang untuk sementara mengurangi kekuatan geser tanah, resistensi geoteknik nominal, dan oleh karena itu resistensi penetrasi tiang atau jumlah pukulan. Bisa di next. Di sini ada pertimbangan ketahanan tanah tambahan. Analisis statik diperlukan untuk menentukan jumlah dan panjang tiang yang diperlukan untuk menopang beban struktur. Analisis statik kedua mungkin juga diperlukan untuk menentukan hambatan nominal yang akan dihadapi tiang selama pemasangan. Analisis kedua ini memungkinkan insinyur desain untuk menentukan kemampuan yang diperlukan dari peralatan penggerak dan persyaratan bagian tiang minimum berdasarkan kemampuan menggerak. Selanjutnya ada transfer beban resistensi. Nominal nilai Rn dari tiang di tanah yang kemudian dapat dinyatakan dengan jumlah dari hambatan proses Rs dan ketahanan jari kaki Rp, atau rumusnya itu Rn sama dengan Rs per R. Persamaan untuk tahanan nominal tersebut mengasumsikan bahwa kaki tiang dan poros tiang telah bergerak cukup terhadap tanah yang berdekatan untuk mengembangkan tahanan poros, nominal, dan kaki secara bersamaan. Umumnya, perpindahan yang diperlukan untuk mobilitas tahanan poros lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk mobilitas tahanan kaki. Selanjutnya merupakan gambar tipe pembebanan pada profil. Tahanan nominal Rn pada tiang yang diplot terhadap kedalaman. Resistensi poros yang dipindahkan ke tanah diwakili oleh Rs, sedangkan Rp mewakili resistansi pada ujung tiang. Selanjutnya adalah tegangan efektif. Tegangan efektif vertikal pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah terjadi akibat berat tanah di atasnya. Diagram tegangan efektif memuat tegangan efektif vertikal dan kedalaman. Diagram ini digunakan dalam banyak perhitungan resistensi, statis, dan penurunan. Informasi untuk membuat diagram tegangan efektif mencangkup berat total satuan dan ketebalan setiap lapisan tanah, serta kedalaman muka air tanah. Berikut ini merupakan contoh gambar dari tegangan efektif. Bisa dilanjut. Selanjutnya, faktor resistensi. Resistensi tidak boleh dilihat sebagai pengganti langsung untuk faktor keamanan yang sebelumnya digunakan dalam platform desain dengan izin atau ASD. Faktor resistensi adalah pengalih bersih statik yang ditetapkan pada resistensi nominal yang ditentukan dari metode analisis atau prosedur analisis tertentu. Selanjutnya ini merupakan tabel 71, yaitu faktor resistensi untuk metode analisis statis disajikan dalam manual. Selanjutnya bisa di next. Lalu ada tabel 72, yaitu faktor resistensi untuk metode penentuan lapangan. Yang selanjutnya adalah batas kuat statis. Aspek geoteknik dari desain keadaan batas kekuatan meliputi ketahanan tekan aksial tiang tunggal, ketahanan tekan aksial kelompok tiang, ketahanan angkat tiang tunggal, ketahanan angkat kelompok tiang,
kegagalan meninju lapisan bantalan, dan constructability termasuk derivability. Selanjutnya adalah ada tabel penentuan resistensi nominal untuk fondasi tiang tunggal. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Galih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada tinjauan analisis statis. Metode analisis statis biasanya digunakan sebagai untuk memperkirakan panjang tiang yang diperlukan untuk resistansi nominal tertentu untuk menetapkan jumlah panjang tiang dalam dokumen kontrak. Perkiraan panjang tiang dan tahanan nominal kemudian dikonfirmasi selama konstruksi menggunakan metode penentuan tahanan lapangan. Dalam beberapa kasus analisis statik biasanya digunakan sebagai metode penentuan tahanan dan tiang dipancang ke elevasi kaki yang telah ditentukan. Dalam kasus terakhir, variabilitas lokasi harus diperhatikan dalam panjang tiang desain. Terlepas dari metode analisis statis yang digunakan, perancang harus memahami dengan jelas aplikasi dan keterbatasan metode yang dipilih, parameter kekuatan tanah yang diperlukan untuk menggunakan metode dengan baik dan benar, dan prosedur atau kolerasi yang digunakan untuk menentukan tanah tersebut untuk metode tersebut. Metode analisis statis ada 3 rekomendasi dari Federal Highway Administration atau FHWA. Yang pertama ada metode Nordblum pada tanah tanpa kohesi. Yang kedua ada metode pada tanah yang kohesif. Yang ketiga ada metode API atau American Petroleum Institute untuk tanah pancang pipa berdiameter besar. Berikut ini ada tabel dari metode analisis statis untuk tiang pancang tanah kohesi. Selanjutnya, nah ini untuk lanjutan dari tabel yang tadi. Dan ini untuk tabel metode analisis statis untuk tiang pancang pada tanah kohesif. Dan ini lanjutan dari tabel yang tadi. Waduh, belum ini ya. Oke. Tadi saya udah ngejelasin, ternyata mic saya mati. Nah, oke. Makasih Jova udah mengingatkan. Balik lagi, jadi yang saya paparkan berikut yang kalian lihat ini di PPT adalah grafik untuk faktor koreksi untuk KO ketika O garis atas itu tidak sama dengan omega, dan satunya adalah sudut gesek grafik untuk sudut gesek internal. Nah, ini nanti yang kemudian bakal dipakai untuk mencari untuk analisis Nordlund. Selanjutnya ya, ini juga tabel koefisien dari antara alpha T dan derajat ya. Lanjut. Nah, dua gambar ini juga merupakan
tabel desain untuk menghitung KO untuk tiang saat W sama dengan 0 derajat. Nah, yang sebelahnya itu tabel 777 adalah desain untuk menghitung KO saat W sama dengan 0 derajat. Ya, lanjut. Oh, maaf. Nah, yang ini tadi bukannya yang divisi, maaf. Lanjut. Oke, ke tahapan prosedur metode Nordlund yang tadi tabel yang di atas itu dipakai untuk analisis Nordlund ini. Nah, pertama itu Nordlund itu memiliki beberapa tahap ya. Kurang lebih ada 9 tahap, tapi saya kebagian cuma sampai 6 tahap penjelasannya. Tapi misalkan diperkenankan juga bisa sampai 9. Pertama, tahap 1. Tahap 1 itu kita gambar profil tanah menjadi layer-layer atau lapisan-lapisan dan tentukan sudut untuk setiap lapisan. Nah, untuk menentukan sudut tiap lapisan ini, pertama kita buat diagram tekanan efektif menggunakan cara yang tertera pada tadi itu bagian 7.14. Nah, habis itu koreksi tuh hasil SPT di lapangan dengan nilai N sebagai tekanan vertikal menggunakan metode yang terdapat pada bagian 511. Nah, untuk memperoleh nilai SPT yang terkoreksi. Nah, kemudian gambar sudut gambar gaya sudut dari setiap lapisan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan ataupun tes laboratorium. Nah, misalnya punya data dari lapangan atau dari lab, nah hitung rata-ratanya, N SPT yang terkoreksi itu, terus diestimasiin sama gaya sudut yang ada di tabel 5.5 di bab 5 kalau misalkan pada buku ya. Kemudian tahap kedua. Nah, tahap kedua itu kita menghitung omega ya. Garis atas itu loh. Sudut gesek antara tiang dan tanah berdasarkan volume yang dihitung. Volume yang hilang. Dan sudut gesek tanah. Nah, caranya itu pertama kita hitung volume tanah yang hilang dari tiang. Kemudian menggunakan gambar yang tadi tuh yang 7.9 dengan V dan V omega yang hilang itu untuk jenis tiang. Kemudian hitung garis atasnya. Kemudian tahap 3, hitung koefisien tekanan tanah lateralnya untuk tiap sudut. Nah, keempat, menghitung faktor koreksi untuk mengaplikasikan KO-nya jika O-nya itu tidak sama dengan omega. Nah, terus tahap 5, hitung rata-rata tekanan vertikal efektif pada bagian tengah pada setiap lapisan tanah. Keenam, hitung gaya gesek pada permukaan batang di setiap lapisan tanah. Kemudian jumlahkan setiap gesek pada permukaan batang pada setiap lapisan untuk memperoleh gaya nominal pada gesek. Oke, dan tahap Oke, untuk kemudian tahap 7 itu menghitung koefisien alpha T dan faktor kapasitas penahan dari sudut dengan menggunakan ujung tiang. Tahap 8 menghitung gaya tekan vertikal efektif pada ujung tiang. Dan terakhir adalah tahap 9, yaitu menghitung ketahanan ujung tiang R. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan
tim saya tentang metode tanah kohesi. Dipersilakan. Oke, ya baik, akan saya lanjutkan mengenai metode tanah kohesif. Boleh next. Nah, metode tanah kohesif ini untuk tumbukan di tanah liat, analisis stres total sering digunakan di mana resistansi nominal dihitung dari kekuatan geser tanah yang tidak didrenasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa resistansi poros tidak tergantung pada tegangan efektif vertikal dan bahwa resistansi poros unit dapat diekspresikan dalam hal faktor adesi empiris kali kekuatan geser yang tidak didrenasi. Next. Untuk resistansi poros unit Fs sama dengan adesi yang merupakan tegangan geser antara permukaan tumpukan dan tanah saat gagal. Hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai Fs sama dengan Ca dikali alfa dikali Su. Di mana Ca itu sama dengan adesi atau KSF, Su sama dengan kekuatan geser yang tidak didrenasi, alfa sama dengan faktor adesi. Nah, faktor adesi ini tergantung pada sifat dan kekuatan tanah liat, di mana dimensi tumpukan, metode pemasangan tumpukan, dan efek waktu. Nilai-nilai bervariasi dalam batas yang luas dan menurun dengan cepat dengan meningkatnya kekuatan geser. Pada gambar 17, adesi tumpukan atau Ca dinyatakan sebagai fungsi dari kekuatan geser yang tidak didrenase. Su dengan pertimbangan jenis panjang tumpukan tertanam. D hingga diameter tumpukan, B itu rasio. Panjang tumpukan tertanam yang digunakan pada gambar 77 harus menjadi nilai minimum panjang dari permukaan tanah ke bagian bawah lapisan tanah liat atau panjang dari permukaan tanah ke ujung kaki tumpukan. Grafik teratas pada gambar 718 dapat digunakan untuk memilih faktor adesi ketika tumpukan didorong melalui lapisan pasir atau kerikil berpasir dan menjadi lapisan tanah liat kaku yang mendasarinya. Grafik tengah pada gambar 718 harus digunakan untuk memilih faktor adesi ketika tumpukan didorong melalui lapisan tanah liat di atas lapisan tanah liat yang kaku. Di next. Nah, ini merupakan grafik mengenai gambar 717 nilai adesi untuk tumpukan di tanah kohesif atau setelah Tomlinson 1979. Nah, resistansi ujung kaki unit atau KP dalam analisis stres total untuk tanah kohesif homogen dapat dinyatakan sebagai berikut. KP sama dengan N dikali SC dikali U, di mana NC sama dengan faktor daya dukung, Su sama dengan kekuatan geser yang tidak didrenasi. Next. Nah, untuk gambar 718, faktor adesi untuk tumpukan didorong di tanah liat. Tomlinson 1980. Pada tumpukan yang lebih kecil di tanah yang kohesif, kontribusi resistansi kaki terhadap resistansi nominal adalah persentase rendah dari resistansi keseluruhan dan oleh karena itu kadang-kadang diabaikan. Pada tumpukan yang lebih besar, gerakan yang diperlukan untuk memobilisasi resistansi kaki beberapa kali lebih besar daripada yang diperlukan untuk memobilisasi resistansi poros. Pada gerakan yang diperlukan untuk sepenuhnya memobilisasi resistansi kaki, resistansi poros mungkin telah menurun ke nilai residu. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan ketika melakukan penilaian resistansi nominal dari berbagai bagian tumpukan. Nah, di sini terdapat prosedur langkah untuk metode A. Nah, langkah yang pertama yaitu menggambarkan profil tanah menjadi lapisan dan menentukan adesi tumpukan atau A dari gambar 717 atau faktor adesi alfa dari gambar 718 untuk setiap lapisan. Langkah yang kedua yaitu untuk setiap lapisan tanah, hitung resistansi poros unit Fs menggunakan persamaan dari 710. Nah, langkah ketiga yaitu hitung resistansi poros di setiap lapisan tanah dan resistansi poros nominal atau S.
dari jumlah resistansi poros lapisan. Langkah yang keempat yaitu hitung resistansi ujung kaki unit atau KIP menggunakan persamaan 7/11. Di next. Selanjutnya ada langkah yang kelima yaitu hitung resistansi kaki nominal atau RP untuk bagian tumpukan terbuka. Lihat diskusi pemasangan tiang panjang yang disajikan dalam bagian 7.10.7. Nah, untuk langkah keenam, hitung resistansi tumpukan nominal atau RP dari jumlah resistansi poros dan kaki Rn yaitu sama dengan Rs ditambah Rp. Nah, untuk langkah ketujuh yaitu menghitung resistansi yang difaktorkan atau RR menggunakan faktor resistansi yang disediakan di bagian 7.1.5 dan persamaan 7.3. Selanjutnya ada metode profil tanah campuran. American Petroleum Institute atau disingkat API menyediakan desain prosedur analisis statis yang dikembangkan untuk konstruksi lepas pantai. Proyek-proyek ini hampir secara eksklusif menggunakan diameter besar, open end, tumpukan pipa baja yang didorong oleh impact hammer untuk penetrasi akhir. Next. Nah, saat memasang tumpukan di tanah tanpa kohesi, resistensi poros unit dapat ditentukan dengan persamaan 7/17. Fs sama dengan K dikali O tan Pi, di mana K sama dengan koefisien tekanan bumi lateral, VO sama dengan stres efektif vertikal, dan Pi sama dengan sudut gesekan antara tanah dan dinding tumpukan. The next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tirta. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Di layar kalian ini ada tabel 78 tentang pedoman parameter desain untuk tanah bersilika tanpa kohesi. Pada tanah pasir lanau, tanah dengan fraksi pasir dan lumpur yang signifikan, nilai kekuatan umumnya meningkat dengan meningkatnya fraksi pasir dan menurun dengan meningkatnya fraksi lumpur. Di next. Selanjutnya ada tahapan prosedur metode API. Ya, langkah pertama, gambarkan profil tanah menjadi lapisan kohesif dan non-kohesif. Untuk lapisan kohesif, tentukan rata-rata kuat geser tak terdrainase. Untuk lapisan non-kohesif, tentukan sudut gesekan tanah tiang panjang. Langkah kedua, untuk setiap lapisan tanah, hitung tahanan poros satuan Fs menggunakan persamaan 7/12 pada lapisan tanah kohesif dan persamaan 7/17. Pada lapisan tanah tak kohesi. Langkah 3, dengan menggunakan persamaan 7/4, hitung tahanan poros pada setiap lapisan tanah dan tahanan poros nominal Rs dari jumlah tahanan poros dari setiap lapisan. Next. Langkah 4, hitung tahanan kaki satuan. Langkah 5, hitung tahanan kaki nominal RE dengan menggunakan persamaan 7/5. Langkah 6, hitung tahanan tiang nominal Rn dari jumlah tahanan poros dan kaki. Rn sama dengan Rs plus Rp. Langkah 7, hitung resistensi per faktor RR menggunakan faktor resistensi yang berlaku metode verifikasi lapangan.
Selanjutnya langkah keenam hitung tahanan tiang nominal Rn dari jumlah tahanan poros dan kaki Rn sama dengan RS plus RP. Langkah 7 hitung resistensi terfaktor RR menggunakan faktor resistensi yang berlaku untuk metode verifikasi lapangan. Berikut ini tabel 79 perkiraan kisaran koefisien beta dan NT setelah Wellenius 2014. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada prosedur langkah metode base trace efektif. Nah, langkah pertama ini menggambarkan profil tanah menjadi beberapa lapisan dan menentukan sudut untuk setiap lapisan. Langkah 2, pilih koefisien untuk setiap lapisan tanah. Langkah ketiga, untuk setiap lapisan tanah, menghitung resistensi poros unit Fs menggunakan persamaan 7/19. Langkah 4, hitung resistensi poros di setiap lapisan tanah dan resistensi poros nominal. Dari jumlah resistensi poros dari setiap lapisan tanah. Lihat bagian 7, 10, 7 untuk tentang perilaku bagian tumpukan terbuka. Nah, langkah 5, hitung resistensi satuan TUE KIP menggunakan persamaan 7/20. Langkah ke-6, hitung resistensi kaki nominal RP menggunakan persamaan 75. Langkah ke-7, hitung resistensi tumpukan nominal Rn dari jumlah poros dan resistensi kaki Rn sama dengan Rs tambah Rp. Nah, langkah ke-8 menggunakan resistensi faktor RR menggunakan faktor resistensi yang disediakan di bagian 7.1.5 dan persamaan 73. Nah, selanjutnya ada metode Brown. Metode ini adalah metode empiris sederhana yang menggunakan nilai SPT N60 untuk menghitung resistensi poros unit dan nilai resistensi ujung kaki unit. Nah, metode ini didasarkan pada korelasi resistensi dengan 71 tes beban statis dari proyek Caltrans dalam berbagai jenis tanah. Sementara kesederhanaan metode Brown menarik disarankan agar metode ini digunakan hanya untuk perkiraan panjang awal sampai basis pengalaman yang lebih besar diperoleh dengan hasil metode. Nah, berikut ada tabel 7, 10, yaitu faktor input untuk metode Brown. Ada kondisi. Nah, selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada metode Eslami dan Wellenius. Dalam metode ini, resistensi poros unit berkorelasi dengan resistensi ujung kerucut efektif rata-rata dengan koefisien korelasi poros yang diterapkan berdasarkan profil tanah. Resistensi poros unit Fs dihitung dari Fs C QSE di mana QE sama dengan min QT kurang U2. QT sama dengan QC tambah U 2 dikali 1 kurang A. Nah, berikut ada tabel nilai untuk metode Eslami dan Wellenius setelah Wellenius 2014. Tanah ujung dihitung dengan menggunakan rata-rata geometris tahanan ujung kerucut di atas zona pengaruh di ujung tiang. Setelah tahanan ujung kerucut dikoreksi untuk tekanan pori pada bahu kerucut dan tegangan efektif. Zona pengaruh pada ujung tiang didasarkan pada diameter tiang B dan berkisaran dari 4B di bawah ujung tiang hingga 8B di atas ujung tiang. Ketika tiang dipasang melalui zona lemah yang menutupi zona padat, ketika tiang dipancangkan melalui tanah pada ke tanah yang lemah, zona pengaruhnya adalah dari 4B di bawah ujung tiang sampai 2B di atas ujung tiang. Tahanan kaki satuan dihitung dari rumus QP sama dengan CP Ki Eki.
Koefisien koreksi kaki adalah fungsi dari ukuran tiang, karena tiang yang lebih besar membutuhkan gerakan yang lebih besar untuk memobilisasi tahanan ujung tiang. Untuk diameter tiang lebih besar dari 16 inci, koefisien koreksi kaki harus dihitung sebagai berikut. Dengan rumus CP 12 per B, di mana B itu adalah lebar diameter tiang dalam 1 inci. Nah, selanjutnya langkah-langkah metode Islami dan Pelenius. Nah, yang pertama itu dapatkan hasil uji CPT dengan output tegangan kerucut dan pengukuran tekanan pori. Yang kedua, untuk setiap kenaikan kedalaman, hitunglah resistensi poros unit Fs menggunakan persamaan 724 dan koefisien yang disajikan pada tabel 711. Selanjutnya, hitunglah tahanan poros pada setiap lapisan tanah dan tahanan poros nominal RS dari penjumlahan tahanan poros dari setiap lapisan menggunakan persamaan 7.4. Nah, yang keempat, hitunglah tahanan unit kaki KP menggunakan persamaan 727. Yang kelima, hitung tahanan jari kaki nominal RP menggunakan persamaan 75. Yang keenam, hitung tahanan tiang nominal RN dari jumlah tahanan poros dan kaki dengan rumus RN sama dengan RS tambah RP. Selanjutnya, hitung hambatan terfaktor RR menggunakan faktor resistensi tertentu yang disediakan di bagian 7.1.7.5 dan persamaan 73. Nah, selanjutnya ada metode Nottingham dan Skemerman, yaitu data CPT. Resistensi poros nominal RS pada tanah tanpa koesi dapat diturunkan dari gesekan selongsong unit CPT dengan menggunakan persamaan berikut. RS sama dengan KS dikali setengah FSAS dikali 0 sampai 8B tambah FSAS dikali 8B 8 sampai B sampai 0. Nah, untuk tahanan poros pada tanah koesif, tahanan poros nominal RS diperoleh dari nilai gesekan selongsong menggunakan ekspresi berikut. RS sama dengan alfa absen Fs kali AS. Nah, berikut ada tabel 12 nilai CPT CF, jenis tumpukan dan nilai CF. Seperti beton pracetak 0,012, kayu 0,018, perpindahan baja itu 0,012, pipa baja ujung terbuka 0,008. Nah, berikut ada KS untuk tumpukan pipa baja dan KS untuk tumpukan beton persegi. Ini merupakan kurva desain penetrometer untuk gesekan poros tiang di pasir setelah paket implementasi FHWA. FHWA TS 78209. Nah, berikut ada kurva desain untuk gesekan poros tiang di tanah liat setelah Skemerman 1978. Nah, selanjutnya ada tahapan prosedur metode Nottingham dan Skemerman. Pada langkah pertama, gambarkan profil tanah menjadi lapisan-lapisan dengan menggunakan tahanan ujung kerucut, KC, dan gesekan dengan Fs serta nilai-nilai. Langkah kedua, hitung tahanan proses poros untuk setiap lapisan tanah, RS. Untuk tiang di tanah tanpa koesi, hitung tahanan poros, RS, menggunakan nilai gesekan lengan rata-rata. Untuk lapisan, Fs, dan nilai K. Diperhatikan bahwa K harus ditentukan dengan menggunakan rasio kedalaman penetrasi tiang penuh terhadap diameter dari gambar 719 dan bukan kedalaman penetrasi untuk lapisan. Untuk lapisan tanpa koesi, di bawah kedalaman 8B persamaan 729 untuk tahanan poros dalam lapisan berkurang menjadi RS sama dengan KS kali Fs kali AS. Untuk tiang pancang di tanah tanpa koesi, tanpa data gesekan selongsong, hitung tahanan poros dari persamaan 730. Langkah ketiga,
Hitung tahanan poros pada setiap lapisan tanah dan tahanan poros nominal atau RS dari jumlah resistensi poros dari setiap lapisan. Langkah keempat, hitung tahanan kaki tiang pancang KIP menggunakan persamaan. Langkah kelima, hitung tahanan jari kaki nominal atau RP untuk baja H dan tiang panjang pipa ujung terbuka yang tidak terisi. Yang digunakan hanya luas penampang baja di ujung tiang pancang, kecuali ada jaminan yang memadai dan pengalaman sebelumnya bahwa sumbat tanah akan terbentuk. Untuk kondisi terpasang, gunakan area kotak pada tiang H dan luas penampang penuh untuk tiang pancang. Langkah ke-6, hitung hambatan nominal, hindari jumlah tanah poros dan kaki dengan rumus Rn sama dengan Rs tambah Rp. Langkah ke-7, hitung hambatan terfaktor atau RR menggunakan faktor resistensi tertentu. Oke, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kira-kira ada yang mau bertanya? Karena tidak ada yang mau bertanya, kalau gitu kami akan langsung cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan pertama-tama kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kealpaan, ya, karena sesungguhnya kita hanyalah manusia biasa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.